Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan, kita haturkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sahabat guru madrasah yang dirahmati Allah, anak-anakku, sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah. Pada kali ini kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran mata pelajaran fikih. Kali ini kita sudah memasuki bab 3, yaitu bertemakan bersuci dari haid dan ihtilam. Bagaimana cara bersuci seorang perempuan ketika dia sudah selesai haid, dan bagaimana cara bersuci bagi seorang laki-laki yang dia telah mengalami ihtilam atau telah junub. Ya, kita langsung seperti biasa. Di sini ada kompetensi inti. Ya, kompetensi 1 berkaitan dengan sikap spiritual, menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianut. Kompetensi inti 2, sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. KI 3 yang berkaitan dengan pengetahuan, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Lalu KI 4 berkaitan dengan keterampilan, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Ada kompetensi dasar, kita lihat di sini ada 3.3, menerapkan mandi wajib setelah haid bagi perempuan sesuai dengan syarat dan rukunnya. 3.4, menerapkan mandi wajib setelah ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki sesuai syarat dan rukunnya. Ya, mempraktekkan 4.3, mempraktikkan mandi wajib setelah haid bagi perempuan sesuai syarat dan rukun. 4.4, mempraktikkan mandi wajib setelah ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki sesuai dengan syarat dan rukunnya. Oke, kita langsung indikator pencapaian kompetensi. Ya, kalian harus bisa menjalankan perintah Allah untuk menjaga kesucian lahir dan batin. Kalian juga harus bisa menjalankan perintah Allah untuk menjaga kebersihan lahir dan batin. Kalian dituntut untuk rajin membersihkan badan, untuk menjaga kesehatan badan. Apalagi di zaman sekarang, pada saat kondisi seperti sekarang ini, kita harus lebih ekstra dalam menjaga kesehatan badan kita, ya, agar terhindar dari virus-virus, khususnya ya virus corona yang sedang melanda seluruh negara, yang sedang melanda dunia. Nah, yang keempat, kalian harus bisa bersegera mandi wajib sesudah haid atau ihtilam. Terus kalian harus memahami tata cara bersuci dari hadas besar. Kalian juga harus memahami hikmah bersuci dari haid dan janabat atau junub atau setelah ihtilam. Ya, kalian harus bisa merancang tata cara mandi wajib yang sah. Dan terakhir, kalian harus bisa mensimulasikan tata cara mandi wajib. Itu indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai pada bab 3 ini. Ya, kita langsung pada pembahasan ini. Nah, kalian bisa amati. Nah, di sini ada gambar seorang anak yang sedang mandi. Nah, mungkin sekilas mandi seperti mandi biasa, tapi ada perbedaan antara mandi biasa dengan mandi junub atau mandi setelah haid. Nah, kita baca dulu di sini.
Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Haid dan ihtilam termasuk hadas besar. Jika hadas kecil ini dapat disucikan dengan cara berwudu, maka hadas besar harus disucikan dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Kenapa dikatakan mandi wajib? Karena merupakan wajib dilaksanakan ketika seseorang hendak menunaikan sholat, tawaf, menyentuh mushaf Al-Quran, dan lainnya. Hal ini berbeda dari mandi mubah atau mandi biasa untuk membersihkan dan menyegarkan tubuh, atau mandi sunnah seperti ketika hendak berangkat sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, memasuki kota Mekah, atau setelah sadar dari pingsan. Nah, jadi perbedaan antara mandi wajib dengan mandi biasa atau mandi sunnah adalah kalau mandi wajib, mandi yang dilakukan ketika kita telah mengalami hadas besar. Ya, hadas besar itu yang termasuk dari hadas besar adalah haid ya bagi perempuan, dan juga ihtilam atau junub ya bagi laki-laki. Ya, keluar air mani merupakan hadas besar bagi laki-laki, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja, merupakan hadas besar bagi laki-laki. Ya, itu. Terus kita lanjut. Nah, tata cara bersuci dari hadas besar. Bagaimana caranya? Cara bersuci dari hadas besar dapat dilaksanakan dengan mandi wajib. Ya, tadi kalau hadas besar yang termasuk di dalamnya adalah haid dan ihtilam atau junub, ya, maka harus dengan mandi wajib, nggak cukup dengan berwudu. Ya, kecuali kalau hadas kecil, karena kita di sini berbicara tentang hadas besar. Kalau hadas kecil, ya cukup dengan berwudu. Ya, misalkan kentut atau buang air, itu termasuk hadas kecil. Nah, caranya cukup dengan wudu. Tapi kalau haid atau keluar air mani bagi laki-laki, nah itu caranya adalah dengan mandi wajib, karena itu termasuk hadas besar. Nah, bagaimana cara mandi wajib? Nah, dalam melaksanakan mandi wajib untuk bersuci dari hadas besar tidak bisa kita lakukan secara sembarangan, ada tata caranya. Mandi wajib mempunyai tata cara tertentu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar mandi wajib kita menjadi sah. Nah, apa saja hal-hal yang harus kita perhatikan saat mandi wajib? Yang pertama, rukun mandi wajib kita harus tahu. Ya, apa saja rukun mandi wajib? Nah, kamu tahu nggak sebelumnya? Nah, apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Jadi kalau tidak dilakukan maka tidak sah. Ya, kalau rukun tidak dilakukan, ya, maka pekerjaan itu tidak sah. Nah, rukun mandi wajib artinya sesuatu yang harus dipenuhi agar mandi wajibnya sah. Ya, jadi apabila kalian mandi wajib tidak memenuhi salah satu rukunnya, maka mandi wajib itu tidak sah. Ya, jadi harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka nggak sah mandi wajibnya. Nah, apa saja rukun mandi wajib? Nah, rukun mandi wajib di sini ada dua, ya. Rukun mandi wajib ada dua, garis bawah ini. Yang pertama adalah niat. Oke, yang pertama adalah niat. Niat mandi wajib tidak harus diucapkan karena sunnah hukumnya. Kalau mengucapkannya sunnah, tapi niatnya itu wajib, ya, karena merupakan rukun, ya. Nah, niat boleh dilakukan di dalam hati. Nah, itu dia, makanya tempatnya niat adalah hati, ya. Namun mengucapkan niat hukumnya sunnah tuh, ya. Jadi kita melafalkan niat, mengucapkan niat dengan lidah kita, lisan kita, hukumnya sunnah.
Tapi niat di dalam hati adalah sesuatu hal yang wajib, yang harus terpenuhi dalam mandi wajib ini, ya, yang harus terpenuhi dalam mandi wajib. Kalau tidak terpenuhi maka tidak sah, ya. Oleh karena itu akan lebih baik jika niat mandi kita lafalkan, ya. Ya, lebih baiknya kita lafalkan. Niat mandi wajib dilaksanakan pada awal mengguyurkan air ke badan. Jadi kalau kalian niat mandi wajib adalah saat pertama kali air menyentuh badan kalian, ya. Saat pertama kali air menyentuh badan kita, disitulah kita niat dalam hati untuk mandi wajib, ya. Nah, jadi dalam mandi wajib dihitung mulai dari, ya, saat melaksanakan niat, ya. Adapun anggota badan yang sudah kita basahi sebelum niat, maka anggota badan tersebut belum dianggap disucikan dengan mandi wajib, ya. Jadi kalau kalian misalkan pertama kali masuk ke kamar mandi mengguyur kaki tapi belum niat, maka kaki belum termasuk hitungan kalian dalam mandi wajib karena tadi belum ada niatnya, ya. Kecuali kalau kalian sudah niat ketika mengguyur kaki, itu udah termasuk. Tapi kalau belum niat ketika mengguyur kaki, maka belum termasuk bagian dalam mandi wajib itu, ya. Saat pertama kali air menyentuh tubuh kita, disitulah kita boleh melaksanakan niat. Nah, mengingat niat merupakan rukun mandi wajib, artinya jika kita mandi wajib namun lupa tidak berniat, maka mandi wajib kita itu tidak akan sah, sehingga kita masih dalam kondisi berhadas besar. Nah, jika kita masih berhadas besar, tentunya kita belum bisa melaksanakan sholat, baca Al-Quran, puasa, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita lupa berniat ketika ingin mandi wajib. Lalu bagaimana lafal niat mandi wajib? Nah, kita lihat di sini, ya. Nah, ada perbedaan niat mandi wajib untuk bersuci dari haid dan ada niat mandi wajib untuk bersuci dari ihtilam. Kalau ketika seorang perempuan sudah bersih, ya, kemudian dia ingin mandi wajib, maka niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala, ya. Artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar berupa haid fardu karena Allah Ta'ala, ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhanillahi ta'ala. Kalau niat mandi wajib untuk bersuci dari ihtilam atau junub, itu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal jinabati fardhon lillahi ta'ala, ya. Bedanya kalau tadi minal haidi, kalau ini minal jinabati. Artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar berupa jinabah, ya, atau berupa junubah, fardu karena Allah Ta'ala. Itulah rukun mandi wajib yang pertama adalah niat, ya. Jadi rukun mandi wajib yang pertama harus niat. Yang kedua sekarang, apa rukun yang keduanya? Meratakan air ke seluruh tubuh, ya. Rukun mandi wajib yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh, ya. Artinya apabila kita mandi wajib namun anggota badan ada yang masih kering, ya, belum kena air, ya, maka mandi wajib kita belum dikatakan sah. Oleh karena itu, apabila kita melihat ada anggota badan kita yang masih kering setelah mandi wajib, maka kita wajib membasuhnya. Nah, maka dari itu sebelum mandi, alangkah baiknya kita periksa dulu badan kita, apakah ada lem atau ada solasi yang menempel di badan kita, atau ada cat,
atau ada hal-hal yang dapat menghalangi air masuk ke dalam kulit kita, maka wajib kita cek tuh, karena nanti bisa jadi mandi wajib kita itu nggak sah ya, karena masih ada bagian anggota tubuh kita yang kering ya. Air yang digunakan untuk mandi wajib harus air yang suci dan menyucikan ya, tidak boleh air yang mustakmal atau air yang telah dipergunakan untuk untuk hal ibadah ya, untuk air yang sudah diniatkan, atau menggunakan air yang bernajis ya, air yang telah bercampur dengan sesuatu ya. Nah di sini ada nih, oleh karena itu tidak sah mandi menggunakan air najis ya, atau air yang bercampur dengan najis, yang bercampur dengan sesuatu yang dapat mengubah warna, rasa dan baunya ya. Jadi nggak boleh, harus air yang suci menyucikan ya, tidak boleh air yang bernajis ya. Nah, adapun yang perlu kita perhatikan ketika mandi wajib adalah daerah-daerah yang agak tersembunyi ya, yang biasanya terselip ya. Nah, takutnya nggak kena air jadi tidak basah ya. Seperti contohnya kalau kita pakai cincin, nah harus dilepas atau harus dimasukkan air ke dalam sela-sela jari kita ya. Walaupun kita pakai cincin harus tetap basah jari kita, nggak boleh kering ya, karena harus rata air ke seluruh tubuh ya. Hal ini menyebabkan kalau seandainya ada hal-hal yang dapat menghambat air, maka kita tidak sah mandi wajibnya ya. Makanya kita harus benar-benar memastikan bahwa seluruh tubuh kita terkena air ya, khususnya di bagian lipatan-lipatan tubuh ya, seperti di ketiak, kemudian di telinga, hidung ya, yang bagian-bagian yang agak susah, kemudian bagian sela-sela paha ya, sela-sela belakang kita, nah atau sela-sela kemaluan, itu juga harus basah semuanya ya. Itu. Nah, daerah yang perlu kita perhatikan lagi adalah nih, lubang hidung ya, belakang telinga, lipatan-lipatan tubuh, sela-sela jari dan kaki dan lain sebagainya ya. Itu yang harus kita perhatikan. Oke, nah di sini ada sunnah-sunnah mandi wajib. Kalau tadi rukunnya ya, kalau rukun harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Nah, kalau sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Oke, apa saja nih sunnah-sunnah mandi wajib ya? Di sini kita langsung aja ya. Yang pertama, membaca basmalah bersamaan dengan niat mandi ya, dalam hati ya. Ketika di kamar mandi kita tidak boleh mengucapkan lafaz-lafaz Allah ya, lafaz-lafaz Al-Quran, tapi membacanya di dalam hati ya. Baca bismillah di dalam hati, tidak perlu diucap ya. Kemudian yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke tempat air ya. Kita cuci tangan dulu. Kalau misalkan kita pakai ember atau kita pakai bak mandi ya, itu harus cuci tangan dulu ya, sunnahnya ya. Bukan harus disunahkan untuk mencuci dulu, membersihkan kedua telapak tangan, tujuannya agar air yang kita akan gunakan itu tidak menjadi air yang najis atau air yang mustakmal. Atau apabila air tersebut sedikit, kurang dari 2 kullah ya, kurang dari 2 ukuran yang banyak, maka nanti takutnya air tersebut jadi air yang tidak sah atau air yang najis ya, air yang mustakmal. Nah, makanya disunahkan untuk membersihkan kedua telapak tangan. Lain halnya kalau kita mandi ya, menggunakan keran atau shower
ya, atau kita punya kolam yang besar yang lebih dari 2 kula. Nah, itu bisa, walaupun air tersebut ya selagi tidak berubah warna, bau, dan rasanya, kalau air yang banyak boleh, misalkan cipratan air yang sudah kita pakai yang masuk ke dalam bak yang besar yang lebih dari 2 kula itu masih boleh, karena ukurannya melebihi dari yang seperti biasa. Tapi kalau air sedikit nggak bisa, nanti bisa menjadi air yang mustakmal, air yang sudah terkontaminasi, tercampur dengan air yang sudah kita pakai gitu. Nah, sunnah yang ketiga, menghilangkan kotoran yang ada pada badan tuh sunnahnya. Makanya kita sebelum mandi wajib cek dulu badan kita, ada solasi kah, ada cat kah, ada tip kah yang menempel di badan kita. Takutnya ketika kita mandi, begitu udah selesai, ternyata wah ada kertas yang nempel, atau ada tip yang belum dibersihkan di tangan kita. Nah, itu jadi nggak sah mandi wajib kita. Oke, yang keempat, membersihkan kemaluan atau beristinja ya. Sebelum kita mandi wajib ya, kita istinja dulu, cebok ya, kalau bahasa kitanya tuh istilahnya cebok ya, yang membersihkan kemaluan ya, lubang lubang pantat kita ya, bersihin. Kemudian berwudu dengan sempurna sebelum mandi ya, sunnah. Terus mencelupkan kedua tangan ke dalam air dan siramkan air ke akar-akar rambut kepala, itu juga sunnah. Menyiramkan air ke kepala sebanyak 3 kali dan mengguyurkannya ke seluruh tubuh, itu juga sunnah. Mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Nah ya, kalau bisa ya, kita guyur bagian sebelah kanan dulu ya, bagian yang atas yang sebelah kanan, baru bagian atas sebelah kiri gitu. Nah, kemudian tidak meminta tolong kepada orang lain kecuali ada uzur ya, nggak boleh, kecuali kalau kita nggak bisa mandi sendiri ya, minta tolong sama orang. Tapi kalau bisa, nggak boleh kita minta tolong sama orang lain. Kemudian tidak berbicara kecuali ada kebutuhan, nggak boleh di dalam kamar mandi itu kita ngobrol, ngomong, bicara ya, makanya nggak boleh ya, itu bukan sunnah ya. Tapi sunnahnya justru diam di dalam kamar mandi ya. Makanya yang sering nyanyi-nyanyi ya, kalau bisa lagi mandi jangan nyanyi ya, karena nggak boleh, kurang baik. Nah, kemudian yang ketiga, disunnahkan lagi bersegera mandi wajib ketika dalam keadaan junub ya. Sebagai seorang muslim yang sudah baligh, kita mempunyai kewajiban sholat tepat pada waktunya. Apabila kita tidak sholat tepat pada waktunya, maka akan berdosa. Oleh sebab itu, hendaknya senantiasa kita berhati-hati agar waktu sholat tidak terlewat. Makanya ketika kita dalam keadaan junub, buru-buru ya, langsung bersegera mandi wajib ya, supaya waktu sholat kita tidak terlewat. Apalagi sholat subuh, wah begitu bangun ya, ternyata kita dalam keadaan junub ya. Nah, itu harus buru-buru mandi ya, begitu bangun udah 5:30, wah waktunya udah mepet ya, sholat subuhnya. Nah, itu harus buru-buru ya. Nah, bagaimana cara agar waktu sholat tidak terlewat? Salah satu caranya ya, dengan bersegera mandi ya, setelah ihtilam ataupun setelah haid. Lalu jangan menunda-nunda ya. Nah, jika kita sudah terlanjur menunda waktu bersuci sehingga waktu terlewat, maka kita harus mengqadha sholat kita ya. Nah, itulah
pentingnya kita memperhatikan mandi wajib ya, ketika kita dalam keadaan berhadas besar. Nah, kemudian perbedaan mandi wajib, mandi biasa, dan mandi sunnah. Ya, nah di sini kalau mandi wajib untuk mensucikan diri dari hadas besar, hukumnya wajib. Ya, nah kalau mandi sunnah, ya itu apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya seperti sholat ketika hendak sholat Jumat, ya mandi yang dilakukan ketika mau sholat Jumat atau mau sholat Idul Adha, Idul Fitri, ya atau setelah orang sadar dari gila, ya orang sembuh dari gila, sunnah mandi, ya atau orang sudah siuman atau sadar dari pingsan, atau orang yang sadar dari mabuk, ya nah itu juga sunnah. Ya biasanya misalkan orang kebanyakan makan sesuatu jadi mabuk, atau kebanyakan salah minum obat jadi mabuk, nah kemudian dia nggak sadarkan diri berapa lama, kemudian ketika sadar sunnah untuk mandi. Atau ya ada tidak sadarkan diri mati suri, ya nah itu juga sama, mati suri begitu dia sadar, ya dia terbangun, nah itu juga sunnah mandi. Kemudian mandi biasa, nah kalau mandi biasa ya mandi hanya untuk menyegarkan badan kita, ya menjaga kebersihan badan kita, itu ya itu boleh-boleh saja, ya dilakukan bagus, nggak dilakukan ya kita sendiri nanti yang menerima akibatnya, bakalan dijauhin orang kalau kita nggak mandi, bau ya. Oke, nah di sini kalian bisa lihat perbedaan mandi wajib, mandi sunnah, dan mandi biasa. Ya, kalau mandi wajib ada niatnya, ya tuh perlu niat. Kalau mandi sunnah perlu niat juga. Ya, kalau mandi biasa tidak perlu niat. Kalau mandi wajib perlu meratakan air ke seluruh tubuh, mandi sunnah juga sama. Tapi mandi biasa nggak perlu, kita mandi koboi, cuma cuci muka, cuci tangan, kumur-kumur, ya basahin rambut dikit, nah itu nggak apa-apa mandi biasa. Ya, tapi kalau mandi wajib dan mandi sunnah harus rata air ke seluruh tubuh. Nah hukumnya, kalau mandi wajib wajib, kalau sunnah ya sunnah, kalau mandi biasa mubah. Mubah artinya boleh. Ya, nah, tujuannya kalau mandi wajib mengikuti perintah Allah dan Rasul. Kemudian untuk menyucikan diri dari hadas besar. Kalau mandi sunnah, ya mengikuti sunnah Rasul, perintah Rasul. Nah, kalau mandi biasa menjaga kesehatan dan kesegaran tubuh. Ya, itu perbedaannya. Nah, kemudian hikmah dari mandi wajib, ya yang pertama mendapat pahala dari Allah, sebagaimana ya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, at-tahuru syatrul iman. Ya, rawahu Muslim. Artinya Nabi Muhammad bersabda, bersuci adalah sebagian dari iman, separuh iman. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kemudian yang kedua menjaga kebersihan badan. Ya, mandi wajib hikmahnya kita dapat membersihkan badan kita, ya disukai banyak orang, ya tidak bau. Ya, kemudian kalau mandi, ya menumbuhkan rasa semangat, ya badan yang kotor cenderung membuat kita letih dan lesu. Nah, mandi membuat badan kita terasa segar, ya sehingga yang tadinya letih, lesu, lemas, lunglai dan lain sebagainya, ya begitu kita mandi, segar badan kita. Itu. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri,
udah pasti karena lebih segar. Dan yang terakhir, memberi rasa nyaman kepada orang lain, ya. Jadi orang yang dekat dengan kita nyaman, nggak bau, ya. Itu hikmah dari mandi wajib. Nah, rangkumannya, hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan dia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Hadas ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dapat disucikan dengan wudhu, sedangkan hadas besar harus disucikan dengan mandi wajib. Adapun cara bersuci dari haid dan ihtilam adalah dengan mandi wajib. Mandi wajib harus memenuhi rukun-rukunnya. Ya, ada dua rukunnya tadi yang udah kita pelajari, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian hikmah mandi wajib, ya tadi sudah kita baca, dapat pahala dari Allah, jaga kebersihan, ya menumbuhkan semangat, menambah rasa percaya diri, dan memberi rasa nyaman kepada orang lain. Oke, baiklah teman-teman semua, cukup sekian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar, jaga kondisi badan, kesehatan kalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.